Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Ferry Herdian Saputra, calon guru penggerak angkatan 11 dari instansi SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan menerangkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 3 hal kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terdapat 3 hal. Yang pertama, konten. Yang kedua, proses. Yang ketiga, produk. Konten. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misalnya, pada saat praktik pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, seperti gambar berikut ini. 2. Proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. 3. Produk. Siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan dari hasil praktik produk. Setelah itu dipresentasikan bisa melalui PowerPoint atau esai, poster, atau video, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.